Rupot, Rumah UMKM Podcast, tempat di mana setiap rumah punya kisah dan setiap usaha punya suara. Nah, perkenalkan saya Rizwan Ramadan dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi hangat di Rumah BUMN Makassar, yaitu Open Recruitment Intern Batch 17. Dan buat kamu yang lagi cari pengalaman, pengen upgrade skill nih teman-teman atau sobat Rupot semua, dan pengen masuk ke dunia UMKM. Nah, episode kali ini tuh sangat cocok untuk teman-teman dan sobat Rupot semuanya. Dan karena hari ini kita cuma tidak ngobrol bersama tim internal aja, tim-tim podcast aja, atau kita hari ini nggak bakal ngomong bersama UMKM aja, tapi langsung sama orang yang sudah ngerasain sendiri gimana prosesnya, gimana alurnya mengikuti intern di Rumah BUMN Makassar. Nah, hari ini saya, Rizwan Ramadan, bersama dengan Queen. Queen ini adalah salah satu intern dari divisi Content Creator Rumah BUMN Makassar Batch 16 ya, Queen. Halo Queen, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik, Queen. Hari ini Queen kita bakal bahas sesuatu yang menarik, yaitu Open Recruitment Intern Batch 17. Berarti hari ini kita bakal bahas pelan-pelan nih. Sebelum kita masuk ke topik intinya, kita bakal bahas tentang Queen-nya dulu. Oh, kayaknya. Oke, boleh. Coba Queen kenalin diri dulu deh, namanya, nama lengkapnya, divisinya tadi udah kan ya. Terus dari universitas mana, semester berapa. Biar Sobat Rupot juga tahu ini Queen intern batch 17 ini dari univ mana gitu. Berarti aku intern 16 ya? Iya, intern batch 16. Perkenalin Sobat Rupot, namaku Queen Darlin Kadelova, asal kuliahku itu dari Universitas Hasanuddin. Oh, anak Unhas? Yes, dengan jurusan Sastra Inggris dan lagi menuju semester 6 gitu. Oh, sekarang lagi semester 6 ya? Betul. Oke, Queen, pertanyaan aku. Sebelum Queen masuk di Rumah BUMN Makassar, nah, itu Queen berada di fase apa waktu itu sebelum masuk di Rumah BUMN Makassar, sebelum ngikut seleksi awal? Awalnya sih kebingungan gitu ya, soalnya di saat itu juga pas aku tahu tentang program intern dari Rumah BUMN ini, itu aku lagi nggak di Pulau Sulawesi, lagi di Jakarta. Oh, nah, Queen aslinya orang mana sih? Aslinya orang Bekasi. Oh, orang Bekasi. Jauh-jauh intern di sini. Oke, lanjut. Karena kuliahnya kan di Makassar ya. Jadi cari peluang di Kota Makassar dan sibuk cari di Instagramnya deh. Jadi situ keadaannya tuh lagi bingung dan ingin coba sesuatu hal yang baru dengan syarat keluar dari zona nyaman di tempat aku di Bekasi. Terus dapat internship di Rumah BUMN, langsung deh aku berani apply. Apply-nya emang cuma di Rumah BUMN aja atau ada tempat-tempat yang lain? Kebetulan yang aku temuin di Rumah BUMN. Sebelumnya udah ikut intern juga? Sebelumnya waktu SMK sih, selama kuliah ini belum pernah. Oh, berarti pengalamannya udah ada waktu SMK ya? Tapi pertanyaan yang menarik nih, Queen. Kenapa sih harus milih Rumah BUMN Makassar sebagai tempat intern pertamanya Queen di masa intern mahasiswanya? Jadi aku tuh lihat di media sosial mereka sangat aktif. Jadi sangat transparan banget dari cara mereka perkenalkan divisinya, kualifikasinya, terus dikasih lihat juga pimpinannya gimana, keadaan kantor di sana gimana. Jadi itu yang bikin aku pede buat apply di Rumah BUMN gitu. Nah, menarik nih. Selama proses open recruitment, itu kan kita mengikuti berbagai alur ya, Queen. Jadi ada proses berkas, wawancara, training, segala macam. Dan gimana perasaan Queen saat mengikuti proses-proses tersebut? Apakah Queen itu seneng atau memang ada suatu hal yang baru nih didapat dari training, semasa training atau gimana? Coba ceritain ke Sobat Rupot. Jadi awalnya itu cukup deg-degan. Aku siapin berbagai macam pertanyaan buat latihan pas interview. Tapi pada saat interview langsung itu beneran beda dari apa yang aku pikirkan gitu. Berarti pertama kali interview langsung itu? Yes, pertama kali itu. Itu ternyata interviewnya seru ya, nggak semenegangkan gimana gitu, enggak. Soalnya lebih ke studi kasus. Jadi cara aku menyelesaikan masalah itu keluar pada saat interview gitu. Terus jadi dari interview selesai, langsung aku pede untuk dengan alur berikutnya. Gitu.
Kalau berikutnya itu kan ikut training nih. Iya. Nah, gimana tuh waktu training, bisa diceritain nggak? Ngapain semasa training? Terus ada nggak momen yang bikin Queen, ini momen training yang paling saya ingat nih. Soalnya kan trainingnya kurang lebih seminggu ya, Iya, ada semingguan sebelum kita onboarding di masing-masing divisi gitu. Gimana? Ceritain ke Sobat Rupa tentang masa trainingnya. Oke, jadi selama masa training 1 minggu itu dari leader sebelum batch saya ini, dia tuh mengarahkan untuk bikin konten. Jadi sesuai dengan passion-nya sama divisi yang aku pilih ya gitu. Berarti emang disuruh bikin konten di masa training juga? Iya, langsung disuruh bikin. Yang pertama tuh awalnya dari skripnya dulu, terus konsep rekamnya tuh kayak gimana, itu benar-benar diarahkan gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan juga nggak dijudge kalau emang belum mahir gitu ya. Semua berproses selama training itu, dan akhirnya setelah training langsung dia di-review satu-satu hasil kontennya. Gitu sih. Dan pada saat masa training itu pasti banyak dapat temen ya, di masing-masing universitas, di masing-masing kampus itu pasti kenalan di masa training itu, dan ada gamesnya juga tuh. Masa training di hari pertama ada games segala macam. Tapi emang Queen ini passionnya di content creator ya? Iya. Kelihatan sih memang. Iya. Content creatornya, content creator. Kelihatan sih ya. Iya. Nah, waktu pertama kali Queen sudah ada announcement nih, pengumuman bahwa Queen itu diterima di intern Rumah BUMN Makassar. Itu perasaannya Queen itu gimana sih sebenarnya? Biasa aja atau emang, aduh ini sudah saya duga sih bakalan keterima, apa gimana nih? Enggak, karena saya tuh benar-benar nggak nyangka. Berarti nggak nyangka. Coba diceritain deh. Karena saya ngerasa editan saya masih kurang gitu kan, terus dan juga sempat minder dengan teman sedivisi gitu. Karena mereka berpengalaman lebih lah pokoknya daripada saya. Tapi ternyata di Rumah BUMN itu dia menerima bagi yang kayak masih terlalu belum mahir, karena seiring waktu juga ternyata berproses sih. Berarti emang kalau skillnya masih basic itu nggak masalah ya? Nggak masalah kalau di RB. Yang penting mau belajar. Iya, makanya sempat nggak nyangka gitu. Jadi pas diterima ini awalnya sempat minder ya, dengan teman-teman divisi content creator yang udah mahir penggunaan toolsnya segala macam, tapi alhamdulillahnya diterima. Keren banget Queen ini. Kita harus kasih applause. Applause. Oke Queen. Selanjutnya pas udah mulai onboarding nih, pas sudah mulai kerja, itu kan pasti Queen punya ekspektasi. Nah, bagaimana perasaan Queen? Realitanya sesuai enggak? Sesuai dengan bayangannya Queen itu bakalan kayak gini kerjaannya? Jadi lumayan berbeda sama apa yang saya pikirkan. Jadi beda ya? Iya, beda banget. Sebenarnya job desk-nya itu pada saat dikasih lumayan bertumpuk dan banyak kalau di list satu-satu. Tapi pas saya udah mulai langsung kerja sesuai job desk, itu seru karena memang sesuai passion kan gitu. Jadi selama ini enjoy aja gitu. Kirain bakal beban tapi ternyata enjoy. Berarti memang benar-benar berbeda. Yang awalnya mungkin rasa agak ada pressure segala macam, ternyata pas onboarding ternyata have fun itu aja, enjoy ya. Dan memang divisi content creator ini memang cukup skill-nya perlu ini juga sih sebenarnya menurut saya, karena harus take konten ya. Harus kadang juga yang bikin ininya skripnya segala macam itu perlu dibenahi lagi kembali, dan memang benar-benar luar biasa sih content creator. Untuk divisi content creator di Queen ini di batch 16 ada berapa orang? Untuk di batch saya ini ada 3 orang. Ada 3 orang ya. Berarti cewek semua, cowok ada? Kebetulan cewek semua. Wah, berarti konten kreatornya Rumah BUMN Makassar batch 16 itu 3 orang cewek semua ya. Dan Queen leadernya? Iya, saya leadernya. Ternyata Queen leader dari divisi content creator batch 16 Rumah BUMN Makassar. Benar. Oke, Queen, kita lanjut lagi ya Queen. Boleh. Nah, sekarang kan Queen itu ada di divisi content creator. Nah, kita penasaran sama kesehariannya Queen. Nah, kalau kesehariannya Queen itu di divisi konten kreator Rumah BUMN Makassar selama hari kerja, dan bisa nggak diceritakan itu ngapain aja sih sebenarnya? Jadi kalau di Rumah BUMN kan biasa selalu mengadakan pelatihan ya. Nah itu
saya dibagi job desk-nya dengan sesama teman divisi. Kadang juga kita saling nge-backup untuk recap pelatihan. Jadi recap pelatihan itu selama pelatihan kita ambil footage yang bisa kita tampilkan di media sosial gitu. Kita buat dan edit semenarik mungkin. Ya, jadi ke bawah juga vibe-nya sama audiens yang nonton gitu. Terus kami juga kalau visit UMKM di rumah BUMN itu juga kita ambil footage-nya gitu, terus dan sekalian memperkenalkan jadinya UMKM yang jadi binaan rumah BUMN gitu. Terus kita pokoknya cukup aktif di media sosial karena memang kita adalah sebagai wajah gitu, wajahnya rumah BUMN. Iya benar. Emang karena kelihatan banget di sosmednya rumah BUMN itu emang kebanyakan di tag sama teman-teman konten creator nih. Iya, betul. Di Instagram Rumah BUMN juga dengan Instagram intern juga ya? Iya, Instagram internship Rumah BUMN Makassar juga sama di handle oleh divisi konten creator. Iya. Dan itu dibagi-bagi ya job desk-nya? Dibagi-bagi job desk. 3 orang ini beda-beda tapi saling backup ketika satu orang ada yang berhalangan. Iya, betul. Berarti di backup dengan teman yang lain. Iya. Oke, keren banget ya. Nah, selanjutnya nih Queen, menurut Queen itu kira-kira di divisi konten kreator itu hal paling menantang di divisinya itu apa? Yang paling menantang? Iya, yang paling menantang nih. Oke. Yang paling menantang menurut saya wakilin teman-teman saya ya. Oke, boleh. Ya, itu cara mengambil visual footage-nya tuh yang bisa audiens suka gitu loh. Oh, berarti tag videonya yang menarik ya. Benar, editannya juga gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya kan itu kami divisi konten sebagai wajahnya rumah BUMN ya. Jadi kita tuh harus kasih first impression ke mereka yang baru melihat rumah BUMN gitu. Tapi sejauh ini kita enjoy aja karena kita juga suka untuk kasih lihat nih kalau kita tuh intern di rumah BUMN dan membawa nama baik dan citra baik dari rumah BUMN. Gitu. Good banget sih, keren banget sih. Jadi memang walaupun ada tuntutan untuk harus kreatif, tapi alhamdulillah masih bisa keluar dari hal tersebut. Karena pasti juga cari referensi ya, banyak referensi. Jadi anak konten kreator itu memang sering-sering lihat referensi dari berbagai konten kreator lain yang ada di luar yang kemudian diaplikasikan di Rumah BUMN Makassar sesuai dengan ciri khas konten dari Rumah BUMN Makassar. Benar begitu. Nah, Queen, saya penasaran nih. Saya mau dengar dari Queen, apa momen yang paling berkesan untuk Queen selama intern di Rumah BUMN Makassar? Apa? Nah, jadi yang sangat berkesan ini bonding dari semua all divisi di internship batch 16 ini. Bonding? Yes, bondingnya itu benar-benar seru banget dan kita tuh walaupun beda divisi-divisinya, tapi kita tuh saling blending gitu teman-teman. Kayak apa ya? Oh, yang paling berkesan itu ya? Iya, kayak misal kita ngadain project event nanti nih, kita sama-sama pusingnya bareng-bareng. Terus kita juga udah melenceng di bahas dialog tiba-tiba. Ini tidak di-cut ya teman-teman, ini langsung. Jadi. Kok kamu tendang saya? Kamu mendorong-dorong saya. Tahan ya, Kenapa tadi? Apa tadi mau bahas? Iya, kirain tuh bakal melenceng topiknya ke event nanti gitu. Nggak apa-apa. Nanti kita sekalian promosi dialog. Oh gitu? Iya, nggak apa-apa. Jadi ya karena kan di event nanti kita terpecah belah lagi kan orang-orangnya. Apanya terpecah belah maksudnya? Jadi yang 3 orang konten ini mencar ke divisi yang lain. Oh, berarti yang divisi ini di jelajah lokal, di event itu kita di ini lagi. Kayak Kariswan sendiri dari Dikmar semuanya mencarkan di divisi yang lain. Betul. Saya di creative design. Gitu. Kamu di mana? Aku di strategic campaign. Oh, strategic campaign. Yes. Oke, good. Oh, jadi terus apa tadi yang disampaikan? Bondingnya kayak gitu ya. Dan juga misal ada rapat, itu kan kita selalu adain weekly report setiap hari Jumat ya, setiap end of the week gitu. Nah, kayak keluh kesah kita, terus apa yang mau kita rencanain semua tuh kita bahas dalam satu meja. Itu yang kayak wow, ini yang aku suka dari pekerjaan ini gitu. Oh, begitu. Dan memang kan yang dimention berulang tadi itu bonding apa segala macam. Queen itu memang baru dapat momen seperti ini hanya di sini atau memang sebelumnya juga pernah dapat momen-momen seperti ini makanya kayak merasa
terbangkitkan kembali tuh momen-momen yang sebelum-sebelumnya? Oke, jadi kan aku pernah magang waktu SMK ya. Nah itu pada saat magang bareng teman-teman yang sebaya gitu ya, masih ada gap gitu. Kayak kita nggak cocoknya gitu, jadi nggak ngerasain kayak kekeluargaan dan bonding as a team gitu. Nah sedangkan kalau di sini itu kita suka nggak suka tetap kita harus blending guys gitu. Ya mungkin untuk buat teman-temannya Queen, maksudnya mungkin Queen itu ini apa, kan kita masih SMA ya, masih masa-masa peralihan remaja, begitu. Jadi masih adulting. Iya betul. Jadi kan kalau di rumah BUMN itu kita campur nih. Benar. Ada yang angkatan 22, angkatan 23. Kayak aku dengan Queen. Saya kan angkatan 22. Dia angkatan 23. Jadi ada perbedaan karakter, tapi kita masih bisa balance lah. Yes, jadi memang benar-benar banyak karakter yang dikumpulkan di rumah BUMN Makassar. Iya, banyak banget. Dari universitas, dari program studi itu macam-macam. Nah, selanjutnya Queen, kalau dibandingkan sebelum dan sesudah magang di sini, apa yang berubah dari Queen itu? Jadi misal sebelum Queen magang itu gimana? Nah, setelah Queen magang di sini, ada nggak yang berubah? Berubahnya jadi lebih menghargai waktu sih. Oke, menghargai waktu. Oh, dulu memang nggak menghargai waktu ya? Menghargai waktu. Kenapa Anda tidak menghargai waktu dulu? Selagi ada waktu yang kayak nggak terlalu dipakai gitu, aku pakai buat kayak doom scrolling Instagram or TikTok kayak gitu. Nonton juga? Yes. Oke, berarti sekarang lebih menghargai waktu? Lebih menghargai waktu. Karena ada deadline gitu. Ada deadline bener. Gitu. Tapi 24 jam itu cukup enggak? Jujur, kalau buat saya kurang. Oke, kurang? Iya. Oh, kalau bisa request, tiap manusia itu bisa request 1 hari lewat dari 24 jam itu, Queen request berapa? 1 hari, aku pengen 48 jam. Please, aku butuh itu. Dan 48 jam itu sudah cukup untuk Queen? Cukup banget, iya. Oke, 48 biar jam bisa di sini. Oke. Berarti memang yang paling berubah dari Queen sebelum dan sudah magang itu adalah lebih menghargai waktu. Ada lagi enggak? Sama bisnisnya mungkin lebih laris ya Gia. Bener banget gitu. Soalnya ya gitulah yang kita tahu ya. Aku memang bisnis kecil. Jadi ini walaupun intern, karena kan rumah BUMN ini wadah UMKM juga. Iya. Nah, dia ini bisa sambil belajar di rumah BUMN dan teman-teman dari rumah BUMN akhirnya bisa bantu Queen juga. Iya, dan suportif. Dan usahanya Queen alhamdulillah tiap hari bikin terus. Tiap hari bikin terus. Nah, karena ini makanya teman-teman wajib nanti join di intern di Rumah BUMN Makassar batch 17. Nah, sekarang Queen kita bakal masuk ke topik utama kita hari ini, yaitu Open Recruitment Intern batch 17 Rumah BUMN Makassar. Jadi menurut Queen, kenapa Open Recruitment ini penting banget untuk Rumah BUMN Makassar? Kenapa Rumah BUMN Makassar itu merasa bahwa Open Intern itu penting banget? Oke, karena di divisi-divisinya Rumah BUMN itu sangat pas banget buat kita yang pengen mau belajar gitu. Jadi kita bisa merasakan untuk kerja secara profesional dan juga merasa kalau kinerja kita tuh dibutuhin banget untuk UMKM gitu, apalagi UMKM binaannya RB gitu sih. Jadi memang Rumah BUMN memberikan peluang juga untuk kita, opportunity untuk teman-teman atau sobat robot semua, teman-teman mahasiswa yang mau cari pengalaman kerja, yang mau bangun portofolio, itu memberikan kesempatan di Open Recruitment Intern batch 17 ini gitu ya. Dan kita memang berdua merasakan bahwa kami juga pasti ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Rumah BUMN Makassar, karena tanpa Rumah BUMN Makassar kita tidak bisa mendapatkan skill yang kita punya sekarang dan kita tidak bisa berada di sini tanpa Rumah BUMN. Jadi memang Rumah BUMN itu memberikan sebuah peluang yang luar biasa untuk anak muda, untuk teman-teman mahasiswa dan para fresh graduate juga bisa ya? Iya, bisa. Fresh graduate itu juga bisa daftar di intern batch 17 Rumah BUMN Makassar. Nah Queen, kalau dilihat dari pengalamannya Queen selama intern nih,
tipe orang seperti apa sih yang paling cocok daftar di batch 17? Oke. Yang paling cocok untuk daftar di batch 17 itu dia ngerasa dirinya punya skills yang apa ya, kayaknya kalau aku salurkan ideku ke UMKM ini pasti kayak sangat berdampak nih. Jadi kayak yang yakin sama dirinya kalau skillsnya ini tuh berdampak, itu sih kalau dirampungkan ya gitu. Jadi memang sama dengan pengalaman saya pribadi juga sebenarnya, yang awalnya sebenarnya kita masih bingung ini kemampuan kita bisa disalurkan kemana, ilmu-ilmu kita ini bisa di-upgrade kemana. Nah, orang-orang seperti itu yang cocok daftar di rumah BUMN, karena di dalam sini, di rumah BUMN nanti itu skillnya dibantu, diasah lagi, ketemu dengan orang-orang hebat, diwadahi betul. Jadi memang orang-orang seperti itu wajib memang mengembangkan dirinya, dan rumah BUMN itu menjadi tempat yang cocok untuk orang-orang seperti itu. Benar banget. Nah, ini yang paling ditunggu sobat robot semua. Kalau dari Queen sendiri nih, ada tips dan trik khusus nggak sih supaya bisa lolos proses seleksi intern di sini? Oke, ada beberapa. Oh, ada ya? Tapi ini dirampungkan aja sih, ya, main poinnya ya. Catat. Jadi pastikan kamu niat untuk apply ya. Jadi apa yang bakal kamu lakuin ke depannya, ataupun niat kamu untuk apply sebagai intern itu apa yang kayak niat gitu loh. Jadi udah ada gambaran mereka kalau ambil di divisi ini mau kayak gimana, kayak gitu. Karena pasti kita yang screening berkas juga melihat dan merasakan gitu ya, kalau apa yang kalian tulis, apa yang menjadi kayak apalagi dalam diri dia tuh motivasi. Ya, motivasinya tuh bakal dilihat sama kami yang screening berkas. Itu tipsnya. Pokoknya dalam diri kamu yang niat lah. Iya, berarti yang paling penting itu adalah niat ya. Niatnya. Harus punya niat dulu, niat yang tulus, niat yang baik, nggak terpaksa. Dan memang tips and trick untuk lolos kalau dari saya sebenarnya sama, bahwa ketika kita ada niat, pasti dibukakan jalan-jalan yang mulus gitu. Jadi memang tidak perlu memikirkan pengalaman saya masih terlalu sedikit. Benar banget. Skill saya masih pas-pasan. Sebenarnya tujuannya magang ya untuk mengasah skill tersebut, untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu sih Queen. Karena yang awalnya dari nggak tahu, pas udah intern atau masa intern jadi tahu kembali. Karena walaupun company atau perusahaan-perusahaan yang lain open recruitment juga misalnya, buka lowongan terus dia cari yang sempurna, kayaknya susah deh. Susah. Itu bukan internship sih jatuhnya. Iya sih, internship itu memang jadi tempat buat belajar. Nah, dan seiring waktu bakal improve gitu. Iya, bakal improve, karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita nggak bisa. Kita bakal gitu aja. Jadi kapan lagi kalau bukan sekarang? Makanya coba daftar di internship, apalagi di rumah BUMN Makassar. Itu wajib banget daftar di sini. Nah, mungkin dari teman-teman semua, dari sobat robot semua, ini perasaan dan pertanyaan yang sama nih Queen. Mungkin masih banyak yang mikir mereka ini mau daftar, sudah ada keinginan untuk daftar, tapi dia itu masih bingung untuk masuk di divisi apa. Nah, mungkin Queen nanti bisa jelaskan itu di masing-masing divisi itu ngapain aja, dan divisi apa aja yang ada di rumah BUMN Makassar. Jadi sobat robot tenang aja, yang nggak usah kebingungan, karena kita kan juga aktif ya di media sosial, di TikTok, Instagram, YouTube juga, Facebook. Itu pokoknya kita menyebarkan informasi tentang divisi-divisi yang ada di rumah BUMN. Nah, jadi karena waktu base kita kan masih 8 divisi ya. Ada 8 divisi. Nah, sekarang ini udah 10 divisinya. Dari 8 jadi 10, berarti plus 2 ya? Iya, kurang mewadahi apa coba rumah BUMN kurang ini? Mewadahi apa gitu. Coba? Memberikan banyak kesempatan, memberikan memberikan ruang berekspresi, memberikan inovasi. Benar. Jadi yang pertama itu ada yang namanya program development. Program development. Apa sih itu program development? Kalau program development itu garis besarnya kayak dia
dia tuh yang merancang tema pelatihan di rumah BUMN. Jadi di rumah BUMN itu ada pelatihan ya? Benar, pelatihan ada. apa itu? Kayak ada gimana? yang kayak crafting ataupun yang masak-masak gitu. Oh, ada pelatihan dan program development itu yang ngatur pelatihan ini? Iya, yang mengatur flow-nya, acaranya kayak gimana, itu tuh program development. Oke. Kemudian? Terus ada juga yang namanya legal and partnership. Nah, bentar nih, Queen. Yang disebutkan ini detail satu persatu atau garis besarnya aja? Kayaknya garis besarnya aja. Oh, garis besarnya aja ya? Oke, boleh. Berarti untuk program development tadi itu dia yang bakal ngurus pelatihan ya? Iya, yang ngurus pelatihan dari narasumber dan lain-lain. Pokoknya kalau mau lengkapnya itu ada di media sosial Rumah BUMN. Cek media sosial Rumah BUMN Makassar. Selanjutnya apa nih, Queen? Selanjutnya itu ada yang namanya divisi legal and partnership. Legal and partnership. Kalau dia itu lebih mengurus ke kontrak kerjasama gitu. Jadi sebagai kontak personnya RB yang mau adain pelatihan gitu. Oh, oke, paham. Ya. Jadi ketika ada orang luar nih mau ngadakan pelatihan di rumah BUMN Makassar, dia itu harus ke legal and partnership dulu untuk tanda tangan segala macam berkas-berkasnya itu ditanggung jawabi oleh legal partnership. Kemudian nanti dieksekusi oleh program development. Gitu. Memang sequence nih teman-teman, ada flow-nya masing-masing. Turut. Gitu. Kemudian terus setelah misal udah dapat persetujuan nih MOU-nya ya kan dari legal, itu langsung ke divisi event dan community management. Kemudian ada divisi event dan community management. Ini gimana manajemen. Kalau itu pada saat mulai acaranya. Pada saat kegiatannya ini. Iya, pada saat kegiatannya. Iya, jadi dia yang kayak misal ada pesertanya itu diarahin sama event, didata dulu lah apakah dia udah punya akun portal tertentu yang dari rumah BUMN itu di screening dulu sama yang divisi event. Iya. Gitu. Berarti ini teman-teman yang punya pengalaman sebagai event organizer, wedding organizer, ini mirip nih di divisi ini cocok nih buat teman-teman yang suka ke event-event kayak gini. Iya, yang ada pengalamannya pas banget. Lanjut Queen, selanjutnya apa? Terus ada yang namanya database administration. Selanjutnya adalah database administration. Oke. Ini database administration ini lebih ke portal-portalnya di rumah BUMN. Jadi kayak kan di rumah BUMN pasti ada link-linknya dong. Nah itu ada portal link, terus link UMKM, itu semua dihandle sama database administration gitu. Jadi nggak lebih ke surat menyurat administrasi gitu, tapi lebih ke datanya gitu. Jadi memang di rumah BUMN itu ada beberapa portal, ada beberapa link yang perlu diisi secara berkala, dan itu menjadi tanggung jawab database administration yang tentunya salah satu KPI-nya adalah pemenuhan data-data tersebut. Jadi teman-teman yang suka input data ini, data entry, yang suka masukin data, itu cocok di database information. Oke, kemudian Queen? Kemudian ada SME Relations. Nah, SME Relation. Apa itu SME? Adalah Small Medium Enterprises. Medium Enterprises. Relation. Small Medium Enterprises Relation. Jadi lebih ininya SME aja ya? SME, iya. SME Relation. Nah, itu ngapain? Kalau itu dia mendampingi bisnisnya UMKM. Kayak kendalanya tuh apa sih yang sampai mereka tuh kurang improve mungkin di usaha bisnisnya gitu. Itu dibantu sama SME Relation. Oke. Berarti memang SME Relation ini melihat apa menjadi kendala. Iya, jadi mengarahkan. Menjadi kendala bagi para UMKM. Berarti bakal sering ketemu dengan UMKM nih? Bakal sering. Jadi apalagi yang baru-baru gitu. SME Relation ini bakal sering ketemu dengan UMKM, menanyakan apa sih sebenarnya kendalanya, kendala bisnisnya. Nanti diberikan solusi pastinya. Iya, apa sih yang mau diimprove dari bisnisnya? Apa yang mau diimprove dari bisnisnya itu nanti teman-teman SME Relation bakal solve masalah-masalahnya. Selanjutnya ada front office. Front office atau FO. Apa ini front office? Kalau dia ini lebih ke kayak misal ada tamu datang nih ke kantor, nah itu front office yang menyambut duluan. Oke, gitu. Berarti wajah ininya ya, wajah kantor ya. Iya, wajah kantornya. Gitu. Sebelum UMKM atau tamu-tamu itu ketemu dengan divisi lain, dia harus ke divisi front office dulu. Registrasi ada registrasi inilah itulah. Melapor apakah mau ketemu dengan divisi kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa, mau ketemu dengan pimpinan atau ketemu dengan divisi
SME tadi, SME relation untuk konsultasi. Nah, itu ketemu dulu dengan front office. Oke, selanjutnya ada divisi creative design. Creative design. Ini menarik nih, creative design nih. Iya, benar. Soalnya creative design ini memang salah satu divisi yang banyak peminatnya. Oh, gitu ya? Iya. Kenapa banyak peminatnya? Karena industri creative design sekarang atau graphic design itu dibutuhkan banget nih, gue. Jadi teman-teman Rumah BUMN Makassar yang mau daftar sebagai creative design itu segera daftar ya, karena memang kuotanya juga tentu terbatas banget dan harus cepat-cepat daftar. Nah, untuk di creative design itu ngapain aja nih? Kalau creative design ini yang membuat visual Rumah BUMN itu menarik karena dari sosmednya. Setiap sosmed itu kayak postingannya pasti dihandle dulu sama creative design gitu, dengan selera mereka. Dan juga masuk dengan brandingnya RB. Iya, gitu. Oke. Berarti memang dia ini ngurus sosmednya RB, tapi tim ini kan tim ya, Queen. Dan tentu sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi bahwa ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak semuanya yang di satu orang saja tanggung jawabnya sendiri kerjakan semuanya, enggak. Jadi misal nanti itu garis besarnya ada yang desain feed-nya, ada yang desain story-nya, dan itu memang sudah ada standar desainnya sendiri untuk corporate, untuk Rumah BUMN Makassar misalnya, seperti itu. Oke, keren. Selanjutnya ada content producer. Content producer. Benar. Oke. Ini sama kayak divisi aku ya, content creator. Jadi kalau content producer ini membawa konten yang menarik untuk audiens ya di sosial media tentang kegiatan di kantor ataupun kegiatan yang akan diadakan sama RB gitu. Jadi pusat informasi tapi lewat visual video kayak gitu. Oh, berarti dikemas dengan sebuah konten video ya? Iya. Oke, good. Karena kita harus kayak melek digital gitu ya, soalnya orang-orang udah cari informasi tuh lewat media platform. Setuju, karena memang konten kreator ini di zaman sekarang dibutuhkan banget dan bisa mengasah kemampuan itu dari sini. Iya, benar. Sebagai konten producer gitu. Selanjutnya ini ada social media strategist. Social media strategist. Yes. Oke. Ini ngapain nih? Dia tuh sesuai namanya ya, social media strategist. Jadi menghandle semua akun sosial media di Rumah BUMN. Oh, dia yang handle sosmed. Dia yang handle sosmed dan juga sebelum di-deliver ke content producer itu social media strategist dulu yang buat content planningnya. Berarti SMS ini memang bakal ke divisi yang lain juga ya. Apa tadi nama divisinya yang berhubungan dengan SMS? Content producer itu berarti harus ngobrol dulu, ini cocok nggak? Bisa nggak ini? Dibilangnya sinergi. Iya, sinergi, harus saling kerjasama ini antar dua divisi. Oke, selanjutnya ada digital marketing. Oh iya nih, digital marketing ini. Kebetulan aku digital marketing ini. Oh iya, benar banget, Kak Rizwan. Halo teman-teman, jadi aku ini tim digital marketing, divisi digital marketing Rumah BUMN Makassar batch 16. Jadi digital marketing itu memang kita bakal bantu semua UMKM binaan Rumah BUMN Makassar, mulai dari brandingnya melalui sosial media, entah itu branding packaging, yang awalnya desain packagingnya kurang menarik mungkin. Oh, di rebranding. Di rebranding lagi, kita bikinkan desain yang oke banget, yang keren banget. Kemudian kita bantu juga, pokoknya kita yang bantu ini yang digital sesuai dengan namanya kita divisinya. Digital marketing, berarti pemasarannya itu melalui digital. Oh, jadi harus go digital ya? Harus go digital, sesuai dengan tagline-nya Rumah BUMN Makassar itu kita bantu UMKM untuk go digital, go online, dan go internasional. Nah, untuk go online itu bisa ikut di digital marketing para UMKM. Nanti kita bantu editkan segala macam, kita bantu pasarkan, dan kita bantu juga bikinkan konten. Oh gitu? Iya, kita bantu bikinkan konten ini UMKM per produk, atau kita bantu kita visit. Ada program visit juga ke rumah produksinya, kemudian dikontenkan, diupload di sosial media produk UMKM Rumah BUMN Makassar. Ada tersendiri ya media. Ada, makanya divisi digital marketing ini cukup istimewa nih, teman-teman. Ya, kayak agensi tersendiri. Betul, kayak ada agensi kecil-kecilannya Rumah BUMN Makassar untuk para UMKM, untuk bantu UMKM Makassar.
sebenarnya di divisi digital marketing ini juga ada program baru yaitu pembuatan website. Dan pembuatan website ini memang skala yang luar biasa lagi. Sebelum masuk ke UMKM yang ingin dibikinkan website itu harus memenuhi persyaratan branding dasar dulu. Jadi walaupun ada websitenya tapi brandingnya masih kurang nih, kayaknya itu kurang cocok deh. Makanya harus kuat dulu di digitalisasi dasarnya, kemudian lanjut ke pembuatan website. Dan itu akan dikerjakan oleh teman-teman digital marketing, gitu Queen. Mungkin ada divisi lain lagi? Ini udah pas 10? Sudah yang terakhir. Sudah pas 10, berarti nggak terasa ya. 1 sampai 10 itu sebenarnya dari penamaan juga kayaknya ada perbedaan ya? Ada perbedaan. Iya, seperti yang sempat saya tangkap seperti sosial media strategis, itu dulunya sosial media spesialis. Kemudian ada front office, itu dulu namanya office administration. Jadi memang penamaan-penamaannya di 2026 ini diubah. Luar biasa ya, berarti branding yang baru. Branding baru, rebranding. Oh. Nambah lagi divisinya 2, dari 8 jadi 10, benar-benar, waduh, seangkatan satu batch ini kayaknya bakal rame banget ini. Bakal rame banget di kantor. Di kantor ini kayaknya, wah seru banget sih. Iya. Queen daftar batch 17 lagi nggak sih? Menarik kalau dibolehkan ya. Dibolehkan, kalau kita dibolehkan, kita bakal daftar batch 17 lagi ya. Benar. Insya Allah. Aku tertarik sama program Dikmar tuh. Oh iya, berarti kamu Dikmar, saya di konten ya. Oke. Kita switch ya, deal ya. Jadi ingat ya teman-teman, Sobat Rupat, kita bakal ganti ini di batch 17. Kita bakal switch. Semoga di-mention sama Ibu Ayu kalau nonton nanti kita switch. Kalau diizinkan sama Bu Ayu. Oke, Queen. Nah, dari cerita Queen hari ini kita bisa lihat bahwa magang atau intern di Rumah BUMN Makassar itu bukan cuma soal kerja doang. Benar. Tapi soal bertumbuh dan berdampak. Jadi kita grow up dari sini. Kita grow di sini. Yang awal. Jadi saya bisa bilang kayaknya Queen yang dulu ini pasti berbeda dengan Queen yang sekarang ya. Iya, berbeda banget. Sekarang menyala Queen ini. Menyala Queen. Kayaknya menyala. Bakal diedit nih kayaknya. Iya, pasti sih. Saya yakin sih diedit. Episode sebelumnya diedit. Kepalamu itu jadi membesar. Tapi saya ramal ya kayaknya pas kau tadi bilang menyala Queen, kayaknya kepalamu tuh meledak gitu. Itu kayaknya menurut tugasnya editor sih. Tugasnya editor banget. Ya, kita kan cuma kasih saran aja ya. Iya, semangat editor. Kamu ini episode 2 episode terakhir kita sih sebenarnya Queen. Jadi kayak kita agak sedih juga ini. Rupot bakal selesai. Tapi bukan maksudnya selesai udah nggak ada lagi. Batch 17 pasti bakal ada. Bener. Cuman orangnya udah bukan batch 16 lagi. Iya, aduh. Nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa sih. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman atau batch 17 yang lain untuk bertumbuh. Karena memang Rumah BUMN Makassar itu sebagai wadah, selain menjadi wadah untuk para UMKM, tapi menjadi tempat bertumbuh dan berdampak untuk anak muda Indonesia. Gitu. Nah, buat teman-teman yang intern batch 17 nanti, insya Allah, buat kamu yang masih ragu, jangan ragu. Karena Queen punya satu pesan untuk kamu. Nah, apa? Ada enggak satu pesan dari Queen buat mereka yang masih ragu daftar batch 17? Yang masih ragu? Yang masih ragu. Pesannya adalah langsung apply aja. Kalian tuh sebenarnya udah tahu dalam diri kalian tuh udah tahu posisinya tuh mau yang mana. Jadi langsung apply aja, jangan overthinking gitu. Oke, good banget. Berarti langsung apply aja, jangan overthinking. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke sosial media Rumah BUMN Makassar ya. Kita sangat responsif banget. Iya, dan kalau mau tanya ke Instagramnya Queen bisa. Ini Instagramnya Queen di bawah, bisa di DM Instagramnya Queen, Internship Batch 16. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran Open Recruitment Batch 17 itu langsung aja ya. Langsung aja. Dan yang paling penting juga dari Queen itu tidak perlu overthinking. Benar. Percaya diri, percaya dengan dirimu sendiri. Percaya dengan Rumah BUMN. Percaya dengan Rumah BUMN Makassar. Kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan sebenarnya diciptakan dengan kemampuan yang sama. Benar. Kita hanya berikhtiar, kita hanya bisa berusaha, dan kita sebenarnya tidak boleh begitu-begitu aja. Kita harus berubah. Benar, harus growing. Kita selain glow up visual, kita juga secara knowledge harus grow up.
Gitu, Queen. Setuju enggak, Queen? Setuju banget. Setuju dong, harus setuju. Kalau kamu tidak setuju, Queen, saya tidak undang kamu lagi sih. Oke, jangan dong, Kak. Oke, terima kasih Sobat Rumput semua. Terima kasih Queen sudah berbagi dari cerita dan insight-nya hari ini yang luar biasa. Insightful banget. Pemikiran dari Queen juga oke banget sebagai mahasiswa semester 5 yang masuk semester 6. Benar. Anak Unhas. Anak Unhas. Keren banget yang merantau jauh-jauh dari Bekasi ya? Iya, dari Bekasi Pride. Oke, dan buat Sobat Rupot semua, jangan lupa follow media sosial Rumah BUMN Makassar dan pantau terus info rekrutmen intern batch 17. Nah, saya Rizwan Ramadan dan ini adalah Rupot, Rumah UMKM Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.